Hai, hai, hai. Waduh, kembali lagi bersama saya Preza Aprilia dalam program talk show Lentera Edukasi. Waduh, rupanya banyak sekali anak-anak muda yang tertarik buat gabung ya. Oke, kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting, khususnya di kalangan remaja. Apa itu? Ada yang tahu? Yaitu tentang dampak narkoba. Karena kita tahu sebagai generasi muda, kita yang akan melanjutkan bangsa ini untuk maju dengan sehat tanpa narkoba. Boleh dong tepuk tangannya? Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, aku punya tagline nih buat kita semua. Kalau aku bilang Lentera Edukasi, kalian jawab bersinar menerangi generasi. 1, 2, 3. Lentera Edukasi, bersinar menerangi generasi. Oke, terima kasih. Jadi, karena tema kita adalah dampak narkoba, aku sudah punya 2 narasumber yang expert di dalamnya. Mari kita sambut narasumber kita, Kak Ilham dan Pak Widodo. Silahkan Bapak. Baik, silahkan duduk. Oke teman-teman, jadi narasumber kali ini yang ada di paling ujung adalah Bapak Widodo, adalah guru bimbingan konseling khususnya di SMK Negeri 1 Boyolali. Boleh tepuk tangannya? Dan yang di sebelah kanan Pak Widodo ada Kak Ilham, adalah Duta Anti Narkoba Kabupaten Tulungagung. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, aku mau tanya-tanya nih langsung ke expertnya. Ada Kak Ilham yang akan menjelaskan kepada kita apa itu narkoba. Silahkan. Oke teman-teman di sini, jadi narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, di mana aku mau jelasin satu persatu. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik itu sintetis maupun tidak sintetis. Nah, itu menyebabkan ketergantungan teman-teman dan juga bisa menurunkan kesadaran seperti halusinasi dan lain sebagainya. Ada 3 golongan dalam narkotika, yaitu golongan pertama itu resiko kecanduannya itu cukup tinggi, tidak boleh buat kebutuhan medis seperti pengobatan, terapi dan lain sebagainya. Lain hal dengan golongan kedua ini resiko kecanduannya itu juga tinggi, tapi boleh buat kebutuhan medis seperti pengobatan, terapi, tapi dengan resep dokter. Jadi tidak boleh untuk disalahgunakan gitu. Yang terakhir yaitu golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini resiko untuk kecanduannya itu sangat ringan dan ini direkomendasikan untuk kebutuhan medis seperti pengobatan. Nah, yang kedua yaitu psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah bahan yang baik alamiah maupun sintetis. Ini kayak nantinya akan merusak fungsi syaraf. Jadi teman-teman kalau mengonsumsi ini itu bakal merubah seperti perilaku teman-teman semua. Nah, ada 4 golongan dalam psikotropika. Untuk golongan pertama itu resiko kecanduannya itu juga sangat tinggi. Tidak boleh buat kebutuhan medis, tapi boleh buat penelitian seperti bisa disebut dengan farmakologi. Yang kedua itu tidak boleh untuk di kebutuhan medis. Jadi tidak boleh buat pengobatan untuk golongan kedua, tapi resikonya buat kita selain di dunia medis itu sangat besar ya. Ya, jadi resiko untuk kecanduannya di golongan kedua ini juga tinggi Kak. Seperti golongan yang pertama, tapi boleh buat seperti penelitian seperti farmakologi yang aku sebutin tadi di golongan pertama, seperti itu. Ada golongan ketiga untuk psikotropika, ini juga sangat sedang, di kecanduannya itu sedang, tapi boleh atau direkomendasikan untuk kebutuhan medis seperti pengobatan. Dan yang terakhir itu di golongan keempat, itu sangat direkomendasikan untuk pengobatan dan terapi, seperti itu. Yang terakhir adalah zat adiktif, ini itu seperti rokok, alkohol. Itu kan sekarang generasi muda kan lebih cenderung di zat adiktif ini ya Kak. Iya, gitu. mereka cenderung mengkonsumsi ini ya, di dan kehidupan ini tuh sehari-hari ya. Dan juga di ini itu juga dapat mengubah perilaku si pengguna seperti alkohol, perokok. Itu kan
juga nantinya bakal kecanduan. Pokoknya semua itu mengakibatkan kecanduan dan resiko di kesehatan fisik maupun kesehatan mental si penggunanya. Seperti itu. Baik, jadi narkoba itu cukup berbahaya, bukan cukup ya, tapi Bahaya banget. sangat bahaya banget, apalagi di luar pengawasan medis selain dari buat pengobatan itu Iya, tadi ya. iya. Oke, menurut Kak Ilham nih, gimana dampak narkoba bagi remaja atau mungkin mengapa sih kita harus menghindari narkoba? Oke, kalau bicara tentang konteks remaja itu adalah kayak generasi muda gimana bangsa gitu ya Kak, sebagai garda terdepan bagi bangsa dan sebagai visi Indonesia Emas 2024 kan juga remaja harus berperan aktif dan juga narkoba ini sangat jahat teman-teman. Seperti nantinya kalian dalam kehidupan sehari-hari aktivitas kalian bakal terganggu, tidak seperti semula karena dan juga kalau kalian itu mengonsumsi narkoba tidak bakal balik lagi ke perilaku kalian sebelumnya gitu. Kalian pasti ada bedanya nantinya. Seperti itu Kak, seperti nanti ada kematian juga loh kalau mengonsumsi narkoba ini. Wah, itu sangat bahaya ya buat kita semua. Dan walaupun tadi kita sampaikan terkait dengan remaja, tapi bukan berarti ketika kita lebih dewasa nanti kita boleh mengkonsumsi ya. Jangan loh. Jangan. Oke, kita kan tadi udah bahas-bahas gimana dampaknya. Nah, buat ciri-ciri pemakainya itu ada nggak sih Kak? Kalau ciri-cirinya itu kayak seperti orang itu ngelantur, Ngomongnya, halusinasi iya. gitu loh Kak. Terus biasanya matanya merah. Tapi Matanya nggak merah. dalam konteks semua yang orang matanya merah itu bukan pengonsumsi narkoba loh ya. Oke. Tapi dalam konteks mata merah, tapi dengan halusinasi maupun beda perilakunya daripada sebelumnya itu termasuk ciri-cirinya sih. Wah, itu kelihatan banget ya. Oh, aku pernah dengar nih Kak, bagi mereka yang mengkonsumsi narkoba itu badannya itu tulang kerontang ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi Ya, juga. karena Iya. pola makannya juga terganggu nantinya. Seperti itu. Karena itu sangat bahaya bagi kita Bahaya ya. banget, teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Ilham sebagai duta anti narkoba di Kabupaten Tulungagung, program-program yang sudah diterapkan bagi remaja-remaja untuk mengurangi narkoba itu apa aja sih Kak? Oke, di sini aku ada tiga program. Yang pertama itu adalah titik temu media komunikasi remaja bersinar Kabupaten Tulungagung. Di situ berupa website dan ada beberapa fitur seperti e-education, itu seperti poster, infografis tentang bahayanya narkoba, dampak-dampak narkoba, jenis-jenis narkoba, dan ada e-komik. E-komik itu seperti ilustrasi dan ada dialognya dan ada makna tersirat tentang bahaya narkoba. Dan ada fitur diskusi. Diskusi ini kan contohnya aku sendiri nih. Teman-teman kan males kan untuk bertanya langsung gimana apa sih bahaya narkoba gitu kan males kan. Benar. Kayak aku sendiri gitu males dan aku inovasi untuk membuat website ini. Jadi teman-teman tinggal ambil HP, ketik apa pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh pihak yang sudah tahu seperti BNN gitu. Nah, nantinya nantinya kan ada beberapa pertanyaan di sistem diskusi ini, ada fitur diskusi. Nah, aku angkat ke program kerja aku yang kedua, yaitu ada namanya Cerito. Cerito ini adalah cegah narkoba lewat inspirasi dan warto. Ini aku desain sih sebenarnya untuk mantan pengguna narkoba sih Kak. Tapi kan kayak yang nggak mungkin gitu kan. Jadi aku nantinya mau ambil dari fitur diskusi tadi, pertanyaannya agar tersampaikan kepada khalayak ramai, aku angkat lewat podcast. Jadi Cerito ini adalah podcast gitu. Baik, dari hasil apa ya tadi terkait dengan program kerja. kerjanya, kita bisa tahu bahwa ternyata Duta Kabupaten Tulungagung, khususnya ada Duta Narkoba, itu tidak main-main untuk mengurangi para pecandu narkoba itu tadi. Betul banget. Betul. Oke, selanjutnya kita berlari ke Pak Widodo. Selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi. Boleh, sebagai guru bimbingan konseling khususnya di SMK Negeri 1 Boyolangu, apa sih Pak sejauh ini langkah konkret yang dilakukan bimbingan konseling SMK Negeri 1 Boyolangu untuk mencegah bahkan mengurangi pecandu narkoba yang ada di SMK 1 Boyolangu? Baik. Salah satunya kami dari pihak bimbingan konseling juga mengintegrasikan kurikulum yang ada. Jadi di setiap rencana pembelajaran itu sudah kami sisipkan untuk terkait bahaya narkoba. Jadi setiap guru bimbingan konseling kami berikan materi untuk disampaikan ke seluruh jenjang dari kelas 10, 11 dan juga 12 terkait tentang bahaya penggunaan narkoba dan juga
dampaknya. Jadi karena tadi seperti yang disampaikan Mas Ilham ya, ya dari Mas Ilham tadi kan juga dampaknya cukup cukup berat ya. Cukup besar. Nah, cukup besar juga, apalagi anak-anak usia SMK itu kan rasa penasarannya cukup tinggi. Semakin kita blow up di media itu mereka juga penasaran gitu. Nah, yang ditakutkan selain itu juga teman-teman juga banyak yang salah juga di pergaulannya juga. Nah, dari kami dari tim bimbingan konseling juga selalu melakukan layanan konseling baik individu, kelompok maupun secara klasikal di kelas. Secara bertahap dan juga berjenjang kita sampaikan tentang bahaya narkoba dan juga dampak-dampaknya. Apakah dari bimbingan konseling guru SMK Negeri 1 Belangu sudah melibatkan orang tua mereka terkait dengan pencegahan buat mereka? Ya, pastinya kita juga selalu bekerja sama dengan orang tua karena bagaimanapun juga siswa-siswa ini juga harus dilibatkan juga orang tuanya, mereka juga harus tahu tentang perkembangan anak-anak mereka di sekolah itu seperti apa. Kami selalu melaporkan. Lalu apabila ada temuan-temuan juga kita pasti akan segera melaporkan ke orang tua untuk kita ajak konsultasi di sekolah untuk mencari titik temu yang lebih baik lagi. Baik, sejauh ini apakah SMK Negeri 1 Belangu sudah pernah mengadakan seperti tes urin seperti itu Pak, buat mengetahui berapa persen atau berapa persentase siswa SMK Negeri 1 Belangu yang sudah mengkonsumsi narkoba? Oke. Kalau untuk tes urin ya, tes urin selama saya berada di SMK 1 Belangu ini senyampang pengetahuan saya masih belum ada. Kita hanya dari sekolah kita hanya mulai dari pembinaan dengan mendatangkan dari BNN untuk sosialisasi terkait bahaya penggunaan narkoba. Itu kita lakukan di setiap tahun ajaran baru untuk anak-anak kelas 10 itu kita melakukan sosialisasi tentang bahaya narkobanya dan juga dampak-dampaknya. Kalau untuk secara spesifik urin kita masih belum melakukan. Itu juga nanti mungkin ke depan akan kita jadikan bahan inovasi juga nanti supaya lebih cepat untuk istilahnya mendapatkan sedikit gambaran atau dari anak-anak ini juga bisa menjaring mana yang sudah terjangkit dan mana yang belum gitu. Baik, karena mungkin sekolah sudah tahu bahwa gimana nih sebelum melakukan pencegahan itu tadi ya Pak, kita sudah melakukan sosialisasi melalui hal-hal tersebut. Baik, kita kembali lagi ke Kak Ilham. Oke, tadi kan saya sudah bertanya kepada Pak Widodo terkait dengan presentasi siswa yang sudah mengkonsumsi narkoba di SMK Negeri 1 Belangu. Kalau boleh tahu nih, presentasi pemakai narkoba mulai dari seluruh usia deh yang sudah mengkonsumsi narkoba itu berapa presentasinya? Oke, aku sebelumnya waktu pemilihan duta ini itu disuruh membuat seperti makalah, esai gitu ya Kak. Jadi aku sempat meriset berapa persentase penggunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung sendiri, dan itu aku merisetnya remaja sih Kak. Jadi kalau keseluruhan aku belum tahu pastinya. Tapi kalau waktu aku ngeriset itu sekitar 30% sampel urin itu teridentifikasi zat adiktif seperti rokok, alkohol tadi. Itu sekitar 30%. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin dari mereka itu setelah tertangkap oleh BNN, mereka itu langsung diapain sih Kak? Mungkin teman-teman yang ada di sini juga pada penasaran ya? Oke, biasanya kita terus mengedukasi sih Kak. Terus ada yang namanya itu rehabilitasi. Nah, itu biasanya ada di pihak BNN itu merehabilitasi, tapi juga digarisbawahi kalian kalau sudah menggunakan narkoba itu bakal tidak bisa mengubah dalam diri kalian yang seperti dulu. Jadi kalian itu pasti ada yang namanya itu berubah dari diri kalian gitu sih. Menurut aku pasti ada rehabilitasi di Tulungagung sendiri ada. Boleh, jadi seperti itu ya. Teman-teman yang ada di sini ada yang enggak sih yang pernah nyicip narkoba? Waduh, jangan Dek, ya, jangan. Gimana? Jangan ya Jangan ya, Dek, Dek, ya. jangan.
Oke, sekarang kita berbicara tentang media yang digunakan SMK Negeri 1 Boyolali dan Duta Narkoba Tulungagung terkait dengan inovasi mereka untuk menyampaikan gimana sih negatifnya narkoba. Oke, kalau dari SMK Negeri 1 Boyolali, seperti apa sih Pak penggunaan media sosial untuk proses pemberitahuan bagi para peserta didik untuk mencegah penggunaan narkoba? Di penggunaan media sosialnya untuk sosialisasi pencegahan dan juga jenis-jenis narkobanya itu kita memanfaatkan dengan media yang ada dari Instagram, lalu dari sisi sekolahnya juga selain dari Instagramnya sekolah, Instagram juga dari bimbingan konseling juga ada. Kita masih berusaha masif juga nanti untuk pengembangan inovasinya. Lalu sekolah juga secara masif juga pastinya menggunakan seluruh platform yang ada untuk kampanye tentang pencegahan dan juga dampak dari penggunaan narkoba. Oke, kita kembali lagi ke Kak Ilham. Sebagai remaja nih Kak, bagaimana cara Kakak dan mungkin bisa di-share ke teman-teman terkait dengan pencegahan narkoba itu tadi? Oke, jadi menurut aku faktor utama itu adalah pertemanan. Kalau kalian berteman dengan contohnya teman yang buruk, melakukan aktivitas yang buruk, ya kalian pasti ikut dalam arusnya. Ya kalian berperilaku buruk dan lain sebagainya. Lain hal kalau kalian memilih pergaulan atau pertemanan yang memang positive vibes, terus aktivitas-aktivitasnya memang bermanfaat, ya kan pastinya kan bermanfaat juga dan otomatis terhindar dari paparan narkoba. Dan yang kedua itu adalah keluarga sih Kak. Jadi keluarga itu berperan aktif banget buat istilahnya perhatian kepada kita. Kita itu juga butuh perhatian, kita butuh ditanya. Dan ada juga yang nama itu broken home. Nah itu pasti nanti anak-anak yang mengalami broken home biasanya ya Kak. Jadi kan si broken home ini kurang perhatian lah istilahnya. Nanti bisa terjumus gitu. Dan kita boleh istilahnya merangkul lah anak yang kayak gitu, kita bisa lebih ajak ke hal-hal yang positif kayak gitu sih. Menurut aku pergaulan dan keluarga support system. Baik, terima kasih. Oh ya teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan statement dari Pak Widodo dan Kak Ilham terkait dengan dampak adanya narkoba. Baik, kepada Kak Ilham terlebih dahulu ya, kita mau tanya nih, motivasi dan pesan-pesan Kak Ilham terkait dengan seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Oke, aku di sini mau kasih quotes aja ya. Boleh. Oke, jadi hidupmu adalah pilihanmu. Baik buruknya kamu di masa depan adalah konsekuensi dari pilihanmu yang sekarang. Jangan coba-coba untuk memilih narkoba. Kalau nanti kamu di masa depan itu gagal, blame yourself, do not blame others. Salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan orang lain. Boleh dong tepuk tangannya buat quotes yang cantik. Oke, selanjutnya geser ke Pak Widodo. Boleh dong Pak disampaikan pesan dan motivasinya kepada seluruh audiens. Baik, jadi untuk seluruh siswa ya baik yang di audiens di sini ataupun yang sedang menonton, pesan saya jangan pernah kalian mencicipi bahkan menyentuh narkoba karena itu bisa merusak ke diri kalian sendiri dan juga lingkungan sosialnya. Jadi gini, pertebal dulu, apabila ada masalah jangan dipendam sendiri, cari tempat untuk bercerita karena dari situlah kalian nanti juga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan juga setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi jangan mencari solusi yang ke narkoba. Jadi daripada merusak diri kalian sendiri, karena kalian juga masa depannya masih panjang, jalannya masih panjang, jangan membuat pilihan yang salah. Karena itu nanti pilihan kalian saat ini adalah tiket di masa depan nanti. Wah, luar biasa. Boleh kembali tepuk tangannya yang meriah? Iya. Usai sudah talk show di pagi hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Widodo selaku guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Boyolali yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di tengah-tengah kita.
Dan tidak lupa terima kasih kepada Kak Ilham sebagai winner Duta Anti Narkoba Kabupaten Tulungagung. Boleh dong tepuk tangannya lagi? Oke. Baik teman-teman, mari kita ingat bahwa narkoba bukan menjadi solusi, bahkan lebih akan menambah masalah untuk kita ya. Jadi sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Ilham dan Kak Widodo, Pak Widodo maaf, karena masih muda ya. Kita akan memberikan penghargaan kepada Pak Widodo dan Kak Ilham karena telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sosialisasi kepada kita semua. Baik, boleh silakan kita bisa berdiri Bapak. Boleh kita kembali duduk. Jadi teman-teman itu tadi sesi talk show kali ini bersama Pak Widodo dan Kak Ilham. Boleh kembali tepuk tangannya. Lentera Edukasi bersinar menerangi generasi. Tepuk tangan untuk kita semua.